Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Pemirsa Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari rapat paripurna DPR RI yang mendengarkan laporan Badan Anggaran tentang pembicaraan pendahuluan RAPBN dan rencana kerja pemerintah di tahun 2018. Paripurna juga mendengarkan pandangan fraksi-fraksi mengenai rancangan undang-undang pertanggungjawaban APBN tahun 2016. Rapat paripurna ditutup dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang arsitek. Berikut laporan Siva Fauziah dari ruang rapat paripurna. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI ke-30 masa persidangan kelima tahun sidang 2016-2017 mendengarkan laporan dari Badan Anggaran DPR RI atas hasil pembahasan tentang pembicaraan pendahuluan RAPBN serta rencana kerja pemerintah tahun 2018. Rapat paripurna kali ini juga mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2016. Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsuddin menyampaikan, dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP tahun anggaran 2018, Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah menyepakati pembentukan 4 panitia kerja, yakni meliputi Panja Asumsi Dasar, Panja RKP dan Prioritas Anggaran tahun 2018, Panja Kebijakan Belanja Pemerintah, serta Panja Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa. Pemerintah telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2018 kepada DPR pada tanggal 19 Mei 2017 dalam rapat paripurna. Dan berdasarkan pasal 176 Undang-Undang MD 3, berdasarkan pemerintah juga menyusun RKP untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR Republik Indonesia. Anggaran DPR RI juga menyampaikan kisaran asumsi dasar dalam RAPBN 2018, yakni target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 sampai 5,6%, laju inflasi sebesar 2,5 sampai 4,5%, serta nilai tukar rupiah di angka 13.300 hingga 13.500 rupiah per US dollar. Adapun pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang arsitek, DPR dan pemerintah sepakat untuk melanjutkannya menjadi undang-undang. Undang-undang arsitek diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan terhadap profesi arsitek di Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Dari ruang rapat paripurna DPR RI, Siva dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Panitia Khusus Hak Angket KPK. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra menegaskan, Panitia Khusus Hak Angket DPR RI tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sah dan legal secara konstitusi. Jika ada pihak-pihak yang tidak setuju, hal itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Panitia khusus DPR tentang KPK menggelar rapat dengar pendapat umum dengan pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra dan Zain Bejeber di gedung DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini. Ditemui usai rapat, anggota Pansus KPK DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan Pansus Hak Angket KPK ini sah dan legal secara konstitusi. Prosesnya pun masyarakat bisa menilai. Jika ada pihak-pihak tidak setuju, menurutnya hal ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Hak angket DPR mengenai KPK ini sah, legal secara konstitusi. Prosesnya masyarakat bisa menilai, ada satu partai yang memang tidak setuju dan kemudian melakukan walkout, itu adalah sebagai bagian dari dinamika dari demokrasi itu sendiri. Dan Profesor Yusril tadi di dalam pandangan-pandangan yang diberikan itu memperkuat posisi itu. Anggota Pansus Hak Angket KPK, Daeng Muhammad menegaskan, pembentukan hak angket KPK merupakan kewenangan DPR. Seharusnya KPK menerima saran dan masukan yang disampaikan. Secara prosedur, KPK bekerja sesuai dengan landasan hukum yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Hukum Acara Pidana. Jadi sebetulnya ketika hak angket ini digunakan, ini juga kewenangan DPR.
Dan harusnya KPK menghadapi hak angket ini juga ketika dipertanyakan berkaitan persoalan kewenangan-kewenangan KPK apa sesuai koridor hukum, bahwa ini memberikan gambaran bahwa tidak tabu hak angket itu dilakukan dalam sisi tata negara kita. Ajib dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi terkait dengan kaburnya 4 orang narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Provinsi Bali. Komisi 3 DPR RI mendesak Kementerian Hukum dan HAM membuat langkah yang tepat dengan memperbaiki sistem keamanan lapas, peralatan persenjataan, dan menambah petugas lapas sehingga pengawasan terhadap narapidana lebih maksimal. Kita simak informasi selengkapnya. Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kerobokan Provinsi Bali baru-baru ini. Ketua tim yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR Beni Kaharman mengatakan, over kapasitas menjadi hal utama yang menyebabkan sering terjadinya narapidana kabur dari lapas. Khusus untuk Provinsi Bali, Beni mengatakan peredaran narkoba juga menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Para narapidana sering keluar masuk lapas untuk melakukan transaksi narkoba karena adanya penemuan lubang serta tempat-tempat strategis untuk para narapidana melarikan diri. Oleh karena itu, Beni menyarankan kepada pemerintah untuk segera membuat kebijakan pemindahan lapas Kerobokan ke tempat yang lebih besar dengan sistem pengamanan yang lebih baik. Kapasitas daya tampungnya cuma 300, tetapi yang ada sekarang ini 1.300. Jadi memang bukan soal manusiawi dan tidak manusiawi, ya, tapi ini sudah crowded sekali, susah diawasi, susah dikontrol lagi. Anggota Komisi 3 DPR Adis Kadir mendesak pemerintah secepatnya meningkatkan pengawasan lapas Kerobokan dengan menambah petugas keamanan lapas, memasang alat CCTV di setiap sudut, dan melakukan jadwal operasi yang tidak diketahui oleh para napi. Ordinary crime, kejahatan khusus, kami harap koordinasi antara pihak Polda, BNN, dan pihak lapas itu lebih baik lagi, dan juga perlu atensi dari pemerintah untuk menyiapkan segala prasarana dan sarana, baik itu di kepolisian, baik itu di lapas, sipir, dan lain-lain, SDM-nya dilengkapin, senjatanya dilengkapin, agar semua kejadian-kejadian penyelundupan narkoba, pengedaran narkoba dari dalam, dan juga narapidana yang melarikan diri itu sudah tidak ada lagi. Dari Provinsi Bali, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.